kalau kita melihat ya, tadi kan saya apa namanya, saya awali dengan IP versi IP ya. Kita tahu IP kan ada versinya kan, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, di IP versi 4 ini kan dia mengalami sebuah keterbatasan ya, keterbatasan. Nah, karena kalau kita bicara binarinya kan 2 pangkat berapa? 32 kan. Jadi sekitar ya jutaan sekian lah. Tapi hal ini berbeda dengan kapasitas ataupun blok dari RC6, di mana dia hitungannya secara jumlah blok adalah 2 pangkat 128 seperti itu ya, ya enggak? Nah, kemudian di dulunya IP versi 4 ini itu kan ada yang mengatur pembagian IP kan diatur menjadi 2 macam kan, IP privat dan IP publik berdasarkan wilayahnya. Jadi kalau IP privat itu yang arahnya yang LAN kita, IP yang ada di jaringan lokal kita. Kalau Anda kilas balik materi jaringan komputer tentang IP address itu kan ada blok-bloknya ya, dari satu kelas A, B, C itu kan masing-masing ada IP privatnya, dan di IP publik pun juga ada blok-bloknya seperti itu. Nah, berarti IP privat itu IP yang ada IP lokal yang berada yang di kita. Kalau IP publik itu IP internet. Nah, internet ya, internet seperti itu. Jadi di IP publik ini khususnya versi 4 dia mengalami keterbatasan. Nah, kemudian diaturlah oleh lembaga yang mengatur IP, itu namanya, ada yang masih ingat? IANA kan, IANA gitu kan, ya kan? Nah, di sini di IANA itu dia juga punya wilayah. Kalau Asia ya APNIC gitu kan, Asia Pasifik ini, kalau ada Eropa, Amerika dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di APNIC ini kan dipecah lagi bloknya kan. Nah, masuklah ke Indonesia gitu kan. Nah, blok IP Indonesia ini kan nanti kan diatur dengan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian diecerlah ke ISP seperti itu ya. ISP apa? ISP apa? ISP? Internet Service Provider. Berarti maksudnya dia yang menyediakan jasa layanan internet, yang misalnya seperti IndiHome, Biznet, dan teman-temannya lah seperti itu. Nah, si ISP ini dia punya bloknya, blok IP publik. Untuk apa? Untuk bisa dikenal di jaringan internet. Loh, berarti yang IP privat ini gimana nasibnya? Ya, ini dia tidak bisa dikenal. Dia tidak bisa dikenal di jaringan internet. Maka dari itu diperlukanlah metode Network Access Translation. Jadi merubah IP privat ke alamat IP publik seperti itu. Nah, jadi ada suatu proses translasi perubahan. Nah, untuk mendefinisikan, oh ini loh IP privat itu bisa dikenali di jaringan internet dunia seperti itu. Nah, dengan identitas IP publik yang sudah dibagikan sesuai dengan wilayahnya. Kalau misalnya di Indonesia dia sesuai dengan region APNIC-nya seperti itu ya. Nah, seperti itulah kira-kira dari pengantar NAT. Nah, kemudian prosesnya NAT itu sendiri ada beberapa proses. Ada yang namanya statik dan dinamis seperti itu. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, cukup jelas ya. Oke lah.
Nah, itu kira-kira pengantar dari network network access translation. Nah, lebih jelasnya kita coba cek. Nah, kayak gini. Satu-satu nih. Jadi tadi kan kita sepakat nih di depan kita ngobrolin bahwa network access translation itulah metode yang digunakan untuk mengubah informasi alamat IP sumber dalam sebuah paket. Kayak seperti itu ya. Nah, pengubahan informasi alamat IP sumber tersebut biasanya diperlukan ketika paket tersebut akan dirutakan ataupun diteruskan ke jaringan internet. Nah, berarti implementasinya apa? Implementasinya yaitu akses ke jaringan internet sesuai dengan apa yang saya jelaskan di depan seperti itu. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Translasinya itu seperti ini. Nah, di sini ada SA atau source address, jadi sumber alamat ya, dengan identitas 192.168.10.10. Nah, di dalam proses NAT ini dibutuhkan suatu router ataupun switch layer 3. Seperti itu. Intinya kalau kita berbicara IP berarti kita sudah berbicara tentang layer 3 ataupun layer network. Seperti itu ya. Nah, kemudian alamat IP 192 ini ditranslasikan ataupun diubah, diganti menjadi 150.50.50.10 seperti itu. Jadi di dalam router NAT ini ada semacam tabel NAT-nya. Tabel NAT-nya ini untuk menginfokan bahwa ini ada alamat 192.168.10.10, silakan diubah menjadi 150.50.50.10. Nah, alamat IP 192 itu dari mana asalnya? Nah, ini kan settingan konfigurasi lokal kan, IP privat. IP privat. Privat apa sih? PV ya, privat. Nah, itu. Nah, blok 150.50.10 ini adalah IP publiknya. IP publiknya. Nah, biasanya ya ada koneksi dari service providernya. Jadi alamat 192 ini alamat IP yang diganti menjadi 150.50.50.10 seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi latar belakangnya itu karena ketersediaan dari IP versi 4 yang hanya pangkat N32 itu semakin hari semakin ya habis lah. Ngeceknya gimana? Bisa di Google tuh. Nah, caranya mungkin bisa di Google dulu ya, cara ngecek ketersediaan IP versi 4. Nah, kemudian dengan keterbatasan itu kita harus membagi sesuai dengan wilayahnya, dengan organisasi IANA itu kan, agar kalau ya semua itu harus diatur ya agar tidak terjadi suatu masalah kayak gitu kan, maka perlu adanya lembaga pengaturan. Nah, karena keterbatasan itu dibagi menjadi keterbatasan lagi sesuai dengan wilayah-wilayahnya, maka diperlukanlah teknologi dari NAT itu. Jadi dari kumpulan-kumpulan IP privat bisa dikenalkan ke internet dengan satu IP ataupun 2 IP tergantung dari konfigurasinya. Intinya analoginya seperti ini. Kita dari Indonesia mau berangkat ke Malaysia gitu kan. Nah, biar mudah, ya udah kita naik pesawat kan. Nah, sama tujuannya ke Malaysia. Kalau berangkat satu-satu kan repot nanti kan dari segi pos gitu kan. Nah, bareng-bareng kita naik pesawat sampailah ke Malaysia dengan tujuan yang sama. Dari beberapa orang, katakanlah kapasitas 54 penumpang gitu kan, dari Indonesia sampailah ke Malaysia sama-sama seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi di bawah? Nah, setelah kita tahu apa itu NAT, kemudian latar belakangnya, kemudian kita harus tahu tentang istilah dan alamat IP dalam konsep
NAT seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi, cara kerja dari NAT itu merubah ya, merubah apa? Mengubah, mengganti informasi alamat IP sumber ya, IP sumber source address ya, dalam header paket IP menjadi paket yang IP yang sesuai dengan apa yang sudah diblokkan ataupun IP publiknya. Kalau di sini kasusnya merubah IP privat menjadi IP publik seperti itu. Oke. Kemudian diperlukan sebuah tabel NAT di mana dia punya fungsi sebagai pemetaan alamat IP-nya. Nah, ini pemetaannya berarti alamat ini akan diganti menjadi alamat ini seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu istilah dalam IP dalam konsep NAT. Nah, ada beberapa istilah di NAT ini berdasarkan wilayahnya. NAT inside dan NAT outside. Oke. Nah, agar sebuah paket dapat dikirimkan ke perangkat tujuan, maka dalam paket tersebut harus ada informasi berupa alamat IP sumber, source address ya, dan destination address. Berarti di sini kita gambarkan ini paket IP. Di paket ini ada informasi source address dan destination address, kayak gitu kan, ataupun tujuan address. Nah, alamatnya. Nah, dalam sebuah jaringan yang mengimplementasikan NAT ini, terdapat istilah yang ditujukan ke alamat sumber dan tujuan dari sebuah paket. Kayak gitu ya. Nah, jika dilihat dari sudut pandangnya si router, nah ini ya, ini, ada dua wilayah, yaitu inside dan outside. Seperti apa? Jadi, mungkin seperti ini, saya punya router kayak gini ya, ataupun di sini aja lah. Nih saya turunkan, kelihatan nggak gambarnya nih? Cukup jelas ya, atau pecah? Nah, di sini kita punya router. Jadi kalau kita dilihat dari sudut pandang sebuah router NAT ini adalah router NAT ya, router access translation-nya ya. Dia punya sudut pandang yaitu NAT inside dan outside. Jadi yang ke dalam itu adalah inside, ya ke dalam ya. Jadi yang keluar adalah outside. Nah, kita bahas satu dulu nih yang NAT inside. Apa sih NAT inside itu? Ya jaringan NAT yang mengarah ke dalam ya. Kita tahu ya inside ke dalam kan. Nah, dari acuan router NAT. Berarti dia semacam kayak pintu gerbang nih, pintu gerbang. Pintu gerbang. Kalau dia keluar dari kalau keluar ya berarti outside, kalau masuk adalah ke dalam kayak gitu. Ataupun mengarah ke dalam ya inside. Nah, biasanya kalau inside itu identik dengan istilahnya adalah jaringan privat. Berarti kalau jaringan privat di sini IP yang digunakan apa? IP-nya juga privat juga kan? Nah, IP privat yang seperti apa? Ya, IP privat ya IP yang tidak bisa dibaca oleh internet. Bloknya bagaimana? Nah, bloknya kan ada kan dari kelas A, B, C, ada dari kelas A 10 itu, terus kelas B berapa? Ya adalah. Biasanya kalau kita gunakan kan kelas C ya 192 gitu kan. Nah, itu. Oke. Kemudian satu lagi wilayahnya adalah outside. Berarti yang di luar router atau yang mengarah keluar itulah jaringan NAT outside. Nah, jaringan NAT outside itu identik dengan jaringan publik. Inilah yang dikenali oleh seluruh dunia ataupun jaringan internet. Internet. Nah, ini orang tuh kenalnya itu internet seperti itu. Nah, berarti IP yang digunakan pun IP publik tadi yang dibagi sesuai dengan sesuai dengan lembaganya tadi kan, sesuai dengan aturannya kan, kayak gitu. Oke. Jadi menurut sudut pandang router NAT yang mengarah ke dalam tuh inside, yang mengarah keluar adalah outside. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Oke, kalau tidak ada berarti saya lanjutkan. Nah, kita sekarang lebih mendalam di istilah header paket. Nah, header paket ini. Header paket itu apa sih? Header itu berarti kan semacam apa ya? Head kepalanya lah. Ujungnya paket itu apa sih? IP kan, identitas alamat IP kan. Nah, di sini ada beberapa wilayah, inside lokal, outside lokal, inside global, dan outside global. Nah, apa lagi? Ya, pada prinsipnya paling gampang, acuannya adalah router. Kalau masuk ke dalam, ya berarti inside. Kalau misalnya keluar, berarti outside. Nah, lokal ataupun global ini adalah wilayah privat. Wilayah aja. Kalau lokal itu identik dengan privat, kalau global identik dengan public, kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah PC, ya, PC ya. PC-nya adalah IP-nya 192.168.10.10. Nah, kita lihat dari IP ini kan IP lokal kelas C ya, IP privat ya, sorry, IP privat kelas C ya. Nah, akan mengirimkan paket ke arah 209.168.211. Wah, berarti ke sini kan server. Ya, mungkin ibarat kata ini akan mengakses suatu server apalah ya, Facebook ataupun detik.com seperti itu kan. Nah, kita bisa melihat dari pembagian wilayahnya, itu yang di kotak sebenarnya adalah jaringan privat dan kotak di sini adalah jaringan publik. Kemudian secara definisi wilayah berarti alamat 192.168.10.10 itu adalah source address inside lokal. Nah, karena mengarah berasal dari dalam router dan jaringannya adalah lokal. Nah, namun di sini tujuannya adalah 209.165.21. Nah, secara wilayah berarti adalah outside. Kenapa outside? Karena di luar dari router NAT. Outside kan, keluar kan. Nah, outside ke arah jaringan publik. Loh, kenapa ini kok lokal? Nah, lokalnya jaringan publiknya. Lokal jaringan publiknya. Nah, itulah pokoknya gitu ya. Intinya ya. Paham nggak kira? Rancu nggak istilah outside lokal nih? Ya intinya tadi kan kita sepakat lokal itu adalah privat, global adalah publik kayak gitu kan. Jadi dia mau kalau outside itu jaringan luarnya, nah lokal di sini maksudnya di dalamnya jaringan publik kayak gitu. Jadi lokal di dalam jaringan publik. Nah, seperti itulah. Oke. Kemudian ketemulah router NAT ini. Nah, kemudian dari router NAT ini paket tersebut sudah terbaca dan menjadi label yang berbeda. Nah, labelnya adalah pada saat paket ini 192 keluar melalui router NAT, dia keluar melalui interface FA01 kan. Nah, konfigurasi NAT-nya dia menggunakan IP 220.20.22. Jadi alamat 220.22 itu sudah termasuk jaringan publiknya, jaringan publiknya. Jadi dia sudah menjadi inside global di dalam. Jadi global di sepakat publik, inside adalah di dalamnya kayak gitulah. Istilahnya kalau bahasa network address itu satu address lah, satu alamat address kayak gitulah. Kalau sudah berbeda network address berarti kan sudah beda IP kan kayak gitu kan. Kalau masih dalam satu IP berarti kan dia satu network address. Nah, mungkin seperti itu ya gampangnya lah ya. Nah, kemudian kemanakah IP 192? Nah, IP 919 ini sudah ditranslasikan menggunakan 220.20.22. Oke. Kemudian dari sini dia masuk ke router ISP dengan IP 209.165.21. Jadi itu ini insert globalnya, dia keluar ke arah 209. Itu berarti kan keluar menjadi global. Dalam artian IP keluar ke dalam itu sudah beda wilayah publik dan keluar kayak gitu loh. Paham nggak maksudnya tuh? Ya intinya
Kalau di apa yang berasal dari privat ya inside ya dan lokal. Kalau sudah ditranslasikan ke arah publik menjadi outside ya paket yang keluar ke wilayah publik. Nah, kayak gitulah. Seperti itu ya translasinya. Jadi IP 192 ini sudah ditranslasikan ataupun sudah dikenalkan dengan alamat 200 ke arah 209. Nah, maka dari itu kita bisa tahu oh alamat 200 ini merupakan hasil dari translasi 192. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak nih? Ya gampangnya kalau sekali lagi mungkin saya tegaskan saya itu ya saya garis bawahi insight lokal ya. Insight lokal adalah informasi alamat IP sumber ataupun pengirim dari sebuah paket ketika paket tersebut masih berada dalam jaringan privat. Nah, oke. Itu insight lokal. Nah, kemudian kalau outset lokal, informasi alamat IP, oke. Alamat IP apa? Alamat IP tujuan. Nah, ini kan. Nah, dari sebuah paket ketika paket tersebut masih berada dalam jaringan privat. Jadi informasi paket tujuan yang masih berada di dalam jaringan privat itu offset lokal. Oke. Kemudian insight global itu apa? Informasi alamat IP, nah, sumber pengirim kan dari sebuah paket ketika paket tersebut sudah berada dalam jaringan publik. Nah, jadi IP sumber yang sudah berada di jaringan publik. Berarti kan sudah mengalami proses translasi kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian outside global itu adalah informasi alamat IP tujuan dari sebuah paket ketika paket tersebut sudah berada dalam jaringan publik. Nah, kayak gitulah ya kira-kira dari penjelasan inside lokal, inside global dan outside global. Ya, jangan itulah, jangan dipusingkan. Yang penting kita tahu ini IP ini berasal dari mana dan tujuannya kemana dan berada di wilayah apa, nah, gitu kan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut ya. Kemudian kita bahas tentang tipe-tipe NAT. Nah, tipe-tipe NAT itu ada 3. Kita bisa menggunakan statik, kita bisa menggunakan dinamik, dan kita bisa menggunakan portnya. Jadi kalau kita tahu statik ya berarti dia proses mengubah alamat IP sumbernya itu menjadi alamat yang sudah pasti, berarti satu alamat. Nah kalau misalnya dinamik berarti alamatnya lebih dari satu untuk mentranslasikan. Nah, kalau misalnya path itu menggunakan port dari sebuah tambahan informasi dari nomor portnya itu ya. Nah kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Aduh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan apa namanya